inti pun juga mengalami satu kemerosotan kasih, ya, hubungan orang tua, anak, saudara bersaudara, ya, yang tidak harmonis lagi, bahkan terjadi satu percekcokan, bahkan permusuhan, dan terjadi bahkan mungkin kasus-kasus anak membunuh, ya, orang tua, ayah, ibu, atau orang tua membunuh anak dan seterusnya. Mengerikan. Nah, saya bersyukur bahwa keluarga LHH bisa kumpul. Ini tidak mudah, ya. Kami punya keluarga 5 bersaudara, ya, kemudian tinggal 4 bersaudara, kumpulnya aja susah sekali, ya. Susah sekali kumpul, ya. Arisan keluarga itu selalu ada yang berhalangan, tidak bisa, alasannya dari situ, ya. Ini puji Tuhan, luar biasa, ya. Keluarga LHH bisa reuni, ya, bahkan yang jauh yang tidak bisa pakai Zoom. Dan saya juga bersyukur tadi mendengar tiap minggu ada persekutuan, ya, lewat Zoom. Nah, itu luar biasa. Nah, satu ikatan yang indah, fellowship yang indah di tengah-tengah keluarga yang selalu berhubungan dan bahkan tentu adalah terus membangun kasih di dalam Tuhan. Amin. Ya, baik, kita akan membaca ayat tema yang melandasi daripada reuni keluarga LHH ini. Kita akan membaca dari kitab Hagai pasal 2 ayat yang ke-10, ya. Hagai pasal 2, ada baiknya nanti kita baca bersama-sama, ya, ayat ini yang membawa Alkitab atau Alkitab. Saya menunggu sampai mendapatkan semua. Hagai pasal 2 ayat yang ke-10. Sudah didapat? Siap? Ya, baik, yang sudah mendapat, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Hagai 2 ayat yang ke-10 setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang percaya katakan amin. Seperti yang sudah dipesankan, harapannya bahwa keluarga LHH merupakan keluarga yang dimana diharapkan, didoakan, dirindukan menjadi rumah, ya, atau keluarga yang ada tercipta kehangatan, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, tentu setiap kita mendambakan, tidak ada kan yang menginginkan rumah tangganya itu dalam keadaan yang kacau, ya. Tidak ada keluarga yang mengharapkan keluarganya itu berantakan. Amin. Kepingin semua keluarganya itu, ya, rukun-rukun, damai sejahtera. Nah, sesuai dengan harapan seperti itu, maka saya menambahkan tema ini menjadi lebih lengkap lagi, ya, bukan welcome home saja, tetapi welcome home in the home sweet home. Wah, ini yang saya ingin sampaikan, bahwa tidak hanya cukup selamat datang di rumah, sebab pertanyaannya adalah di rumah yang bagaimana, kan begitu, ya. Kan kita tidak hanya mengharapkan selamat datang di rumah, tapi pertanyaannya yang selanjutnya, rumah yang bagaimana, ya. Rumah yang ada kehangatan, rumah yang ada kasih, rumah yang ada damai sejahtera, rumah yang ada, ya, saat-saat di mana seseorang kembali atau kumpul di rumah itu menyenangkan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi home sweet home itu menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, di mana kita tidak cukup hanya kembali ke rumah secara katakanlah secara kaku, pokoknya pulang, enggak. Tapi memang setiap pribadi itu merindukan pulang ke rumah, bukan hanya dalam bentuk fisik atau tempat, tetapi adalah suasana. Ya, setiap orang, ya, suami pulang menemukan suasana yang nyaman, ketemu istri sama anak-anak. Istri pulang ke rumah
menemukan suami dan anak-anak yang memang dirindukan. Anak-anak juga begitu, ya, sangat rindu kumpul. Karena anak-anak sekarang, ya, apalagi dengan kenakalan-kenakalan yang ada itu sebagai dampak dari anak-anak yang merasa nggak nyaman pulang ke rumah. Mereka lebih nyaman dengan komunitasnya. Ya kalau komunitasnya itu yang baik, ya. Tapi kalau komunitasnya yang nakal-nakal sehingga terjadi geng-geng motor khususnya yang sedang heboh, itu mereka akhirnya terjerumus kepada hal-hal yang buruk, yang jahat, sehingga termasuk, ya, kenakalan yang membawa mereka terjerumus kepada narkoba, obat-obat terlarang, ya, melakukan tindakan-tindakan yang jahat dan seterusnya. Nah, tetapi kalau anak-anak kita menemukan suasana yang begitu indah di keluarga, mereka merasa nyaman di tengah keluarga, tentu mereka tidak akan pengen, ya, di luaran sana yang tidak membawa kepada kehidupan yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi suasana keluarga, keadaan keluarga yang nyaman, yang ada kehangatan, ada kasih, ada perhatian, itu penting. Nah, satu tema yang sangat indah yang tentu menjadi doa bagi keluarga besar LHH untuk di dalam merindukan keluarga besar, bahkan, ya, menemukan suasana yang begitu indah. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk terjadi seperti itu tentu tidak semudah membalik telapak tangan, ya. Gak bisa kita mengharapkan suasana yang welcome home ini secara kebetulan, ya, terjadi secara tiba-tiba, secara sekonyong-konyong. Enggak, itu harus diupayakan, harus diusahakan, harus diperjuangkan, ya. Kondisi yang membuat keluarga itu tercipta kehangatan, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, itu harus ada perjuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan ada 3 hal, ya, 3 hal penting untuk bisa terciptanya, yaitu suasana keluarga yang akhirnya membuat setiap pribadi itu merasa nyaman di tengah-tengah keluarga, merasa diterima, merasa menemukan kasih. Itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, keluarga sebagai pondasi, ya, keluarga sebagai pondasi kehidupan kasih, ya. Keluarga menjadi pondasi kehidupan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga harus dipahami sebagai pondasi kasih yang kuat, ya, dalam kehidupan setiap pribadi anggota keluarga. Keluarga harus memberikan dukungan emosional, dukungan moral, ya, memberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mengalami, menikmati kasih, ya. Kita nggak mungkin mengharapkan menemukan kasih yang di luar sana, sebab kasih yang di luar adalah kasih yang semu, kasih yang bahkan menyesatkan. Penerimaan di luar itu penerimaan yang semu dan bahkan akan mengkondisikan seseorang akan mengalami penyesatan dalam menghayati kehidupan. Terlebih anak-anak muda, anak-anak kita yang masih muda remaja, kita harus memberi ruang anak-anak kita di dalam rumah itu menemukan kasih, ya. Keluarga menjadi tempat di mana kita belajar nilai-nilai, norma-norma, dan etika yang akan membentuk karakter kita. Melalui keluarga, kita belajar untuk mencintai, belajar untuk menghormati satu sama lain, dan belajar melayani satu sama lain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di mana kita akan mengharapkan tercipta situasi yang ideal, yang indah
seperti yang Tuhan kehendaki kalau bukan keluarga. Dan kita tahu bahwa keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Jadi lembaga keluarga, pernikahan itu bukan manusia yang punya ide gagasan, yang punya pemikiran, tetapi Tuhan sendiri. Nah, maka di tengah-tengah keluarga harus kita izinkan Tuhan berkarya menolong kita untuk dapat menciptakan kondisi-kondisi yang ideal yang seperti Tuhan kehendaki. Karena keluarga sebagai fondasi daripada anak-anak kita tumbuh kembang sebelum mereka mengenal pergaulan lebih luas di luar sana. Anak-anak harus diperkenalkan dengan nilai-nilai yang penting di tengah-tengah keluarga, ya, norma-norma, etika dan karakter. Sehingga dengan demikian ketika anak-anak kita sudah kita bangun, kita bentuk dalam situasi itu, mereka tampil sebagai pribadi yang berkarakter kuat, sehingga ketika mereka bergaul dengan lingkungan di luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita harapkan, mereka sudah punya filter, punya karakter untuk bisa mengambil prinsip-prinsip sehingga mereka tidak mudah terseret, ya, dengan pergaulan-pergaulan yang salah, yang menyesatkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya jenengan yang sudah senior-senior lebih daripada saya tentu memahami bahwa penting terciptanya keluarga yang kondusif, yang membangun fondasi ikatan yang kuat, yaitu kasih, ya, kasih yang mempersatukan, kasih yang membuat damai, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi banyak sekarang orang kadang-kadang tidak memahami nilai penting dari sebuah keluarga, ya, bahwa keluarga itu menjadi fondasi, titik awal seseorang, ya, bertumbuh di dalam nilai-nilai, di dalam moral, di dalam karakter, itu adalah keluarga. Saya selalu ingatkan jemaat di mana saya melayani, gereja jangan dijadikan tempat bergantung penuh, khususnya dalam mendidik anak-anak. Ya, sekolah minggu di gereja itu hanya membantu para orang tua untuk melakukan apa yang baik, yang benar menurut petunjuk Tuhan. Tetapi sesungguh-sungguhnya keluargalah yang menjadi tempat utama anak itu tumbuh kembang, baik secara fisik, ya, mental dan juga secara kerohanian. Kan di gereja cuma 1-2 jam dalam seminggu, ya, anak-anak. Kan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu kan anak-anak kan di tengah-tengah keluarga. Kalau mereka hanya menemukan nilai-nilai yang baik hanya 1-2 jam yang sangat tipis dibandingkan dengan waktu yang ada dalam keluarga, jelas porsinya kurang. Jadi orang tua harus menjadi orang tua yang menjadi wakil Allah, yang mendidik anak-anak dalam nilai-nilai, dalam fondasi yang penting dalam kehidupan, yaitu mengenal kebenaran, mengenal nilai-nilai kerohanian dan etika moral serta karakter yang benar. Nah, jadi keluarga nggak boleh hanya sekedar beranak cucu, ya, tapi harus membangun karakter ilahi di tengah-tengah keluarga, ya. Firman Tuhan memang mengatakan beranak cuculah, tetapi nggak boleh keluarga hanya mikir cuma anak cucu dan bahkan mungkin hanya mikir anak-anak bertumbuh secara fisik, secara tubuh, secara lahiriah, tetapi mental kerohanian diabaikan. Tidak boleh, ya, harus menjadi prioritas juga. Nah, keluarga Tuhan kehendaki menjadi fondasi, ya, yang kuat dalam kehidupan setiap orang percaya, membangun nilai-nilai yang benar, membangun moral, bahkan membangun emosional yang sehat, ya, sehingga anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang dapat mengamalkan kasih Tuhan
ikatan yang indah, yaitu keluarga orang-orang yang percaya. Yang kedua, supaya setiap keluarga bisa merasa welcome home, ya, bisa menikmati keadaan keluarga yang nyaman, yang menyenangkan, yang hangat. Yang kedua, ini keluarga sebagai prioritas. Ya. Keluarga sebagai prioritas. Banyak sekarang kita melihat orang begitu didorong dengan ambisi-ambisi, ya. Katanya sih demi keluarga, tapi kenyataannya banyak orang tua, apalagi zaman sekarang kan, yang bekerja bukan hanya suami, ya, ayah, tapi kadang juga suami istri bekerja, ya. Mereka akhirnya kadang-kadang tidak punya waktu yang cukup untuk memberikan perhatian kasih, ya, kepada anak-anaknya, apalagi di kota-kota besar, ya. Kota besar itu, ya, mau berangkat kerja aja nggak bisa dengan waktu yang singkat, sehingga kadang harus pagi. Orang Solo bilang isuk utuk-utuk gitu, ya. Terus pulangnya nggak bisa segera pulang sampai malam, ya, sampai bengi otok-otok, ya. Isuk utuk-utuk, ya, bengi otok-otok, bengi isuk utuk-utuk itu pagi-pagi buta ayam bangun, ya, keluar cari makan sampai malam otok-otok tekek bunyi itu, otok-otok tekek itu sampai malam, kan berjam-jam, apalagi dijebak kemacetan. Itu kota-kota besar kan, sehingga kadang-kadang orang tua berangkat anak belum bangun, orang tua pulang anak sudah tidur. Nah, kapan, ya, punya waktu yang berkualitas untuk anak-anak kita? Bukan kita sudah bayar babysitter, kita sudah bayar pembantu. Apakah, ya, perhatian kasih itu bisa diwakilkan kepada babysitter atau kepada anak? Sehingga kadang-kadang ada anak yang lebih dekat sama babysitternya daripada kepada mamanya, ya kan? Karena kualitas maupun kuantitas pertemuan yang lebih banyak dilakukan oleh pembantu atau babysitter. Nah, ini masalah sosial akhir zaman ini, ya. Tetapi firman Tuhan memesankan kepada kita, keluarga harus sebagai prioritas. Saya sebagai hamba Tuhan juga nggak boleh mengorbankan, dan banyak hamba Tuhan kadang-kadang lupa, ya. Wah, pelayanan sana sini, pelayanan, ya, sampai akhirnya nggak punya waktu untuk memberikan perhatian, kasih, ya, kepada anak-anaknya. Nah, sehingga sekarang kalau anak saya sudah jadi pendeta juga, ya, banyak orang mengatakan, wah, luar biasa Pak, tidak mudah. Banyak anak-anak hamba Tuhan tidak mau jadi hamba Tuhan karena mereka mengalami kepahitan, karena melihat orang tuanya ya sibuk pelayanan sampai nggak punya waktu, sehingga anak-anaknya kalau ditanya mau jadi pendeta nggak mau, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Masalah sosial, masalah kehidupan akhir zaman ini, kadang-kadang keluarga tidak lagi diprioritaskan. Nah, ini sibuk. Saya kurang tahu Bapak Ibu apakah juga suami istri yang sibuk juga di luar, ya, sehingga nggak punya waktu untuk anak-anak kita. Nah, ini masalah memang. Kenakalan remaja itu terjadi karena mereka nggak punya waktu bersama dengan orang tuanya yang cukup, sehingga mereka direbut dengan kelompok-kelompok, geng-geng yang bahkan sekarang ini bukan hanya pergaulan fisik, tapi pergaulan di medsos yang nggak bisa kita kontrol lagi, ya. Kalau fisik kita bisa masih tahu, ya, tapi pergaulan di medsos, wah, luar biasa sekarang, begitu mengerikan. Nah, kalau orang tua tidak menempatkan keluarga sebagai prioritas,
baik waktunya maupun doanya untuk anak-anak, ya. Betapa akan kita lihat anak-anak menjadi anak-anak yang mendukakan hati kita orang tua, karena kita tidak menanam. Bagaimana kita mau menuai? Kita bisa mengatakan kalau kita nggak punya waktu untuk mendidik anak-anak kita dengan baik, dengan benar, ya jangan berharap kita menuai masa depan anak-anak itu mendatangkan damai sejahtera bagi orang tua. Nah, saya sampaikan pesan lewat firman Tuhan. Tuhan memanggil kita dalam kitab Hagai 2:10 ini. Di situ Tuhan memanggil kita untuk merenungkan bagaimana kita, ya, tetap memprioritaskan keluarga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita telah memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada keluarga kita di tengah kesibukan dan tuntutan hidup modern? Apakah kita telah memperhatikan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anggota keluarga kita? Jadi perenungan. Saya sejak didewasakan 97 gereja tempat saya melayani di Bolon, ya, Bapak Ibu semua tahu Bolon itu gereja mewah ya Bu, mepet sawah, ya, di tengah sawah. Kami sudah langsung juga mendapatkan kepercayaan duduk di sinode. Nah, waktu anak-anak masih kecil ya, istri hampir nggak pernah ikut saya kemana-mana, ya, karena kalau ditinggal, wah, dengan siapa? Kami juga nggak punya pembantu, kami nggak punya babysitter, ya. Karena kalau mau cari babysitter atau pembantu, orang kuat bayar. Ini pendeta nih besok. Ya udah, harus salah satu. Ya, salah satu dapat 9. Ya, kalau salah semua kan itu 0. Sehingga ya saya pergi. Tapi akhir-akhir ini, ya Bu Kristiana ini ikut, ya, karena anak-anak sudah besar, ya. Nah, jadi memang harus bisa mengatur, mengelola waktu. Nah, karena apa? Keluarga sebagai prioritas. Tuhan memanggil kita dan Tuhan mempercayakan kita sebuah keluarga. Kita tidak boleh abai, tidak boleh mentelantarkan, dan bahkan mungkin kita membiarkan keluarga kita mengalami kehancuran karena kita tidak punya waktu, terlampau sibuk oleh karena tuntutan-tuntutan. Ya kadang kalau kita ditanya, loh ini aku lakukan kan semua demi keluarga. Kalimatnya demi keluarga, tetapi di balik itu mengorbankan keluarga. Ya. Anak saya dulu awalnya dua-duanya guru. Ya, anak saya temannya Olip itu suaminya juga lulusan UPH Pelita Harapan dan juga guru. Dulu awalnya dua-duanya mengajar, ya, di Pelita Harapan, tapi suaminya kemudian pindah ke penabur, ya, cari yang gajinya agak gede. Ya. Kalau di Pelita Harapan itu cenderung ada unsur pengabdiannya, ya. Penabur itu hampir komersial semua, jadi lumayan besar gajinya, apalagi kalau ngajar dengan bahasa Inggris, ya, dengan basicnya yang kelas bahasa Inggris, nah lumayan. Nah dulu sama-sama ngajar, tapi ketika anaknya yang pertama, dulu kan ada yang mengasuh tetangganya juga di perumahan dia tinggal. Nah ketika sudah umur 1 tahun kan sudah mengenal orang, dan kebetulan yang ngasuh itu sakit-sakitan dan minta mundur. Wah, bingung gitu. Kan anak sudah mulai mengenal. Kalau masih bayi gitu, siapapun yang gendong mungkin tidak rewel. Dia cari pengganti, wah anaknya rewel terus, ya, nggak kenal dari awal, ya. Suaminya bingung dan dua kali ganti pembantu, yang ngasuh juga nggak bisa, dan akhirnya mereka berembuk mengambil keputusan harus ada yang resign. Nah satu nggak mungkin suaminya yang resign kan, istrinya yang resign, makanya resign. Ya.
Ya resign. Income-nya kalau resign berkurang nggak? Jelas berkurang, nggak dapat gaji. Tapi demi keluarga, demi anak, ya sudah. Ya, jangan hanya karena mikir cuan, mikir uang, tapi anak jadi korban. Akhirnya resign. Ya, itu keputusan bijak. Ya, karena eyangnya yang dekat di perumahan itu juga kan masih kerja. Ya, nggak mungkin bisa. Ya, nah. Itu satu gambaran atau contoh bahwa keluarga itu prioritas, nggak bisa kita gimana demi uang, ya. Nuruti uang itu ya tidak ada habisnya. Tapi kalau kita mengejar uang mengabaikan keluarga, kita akan menyesal, ya. Jadi keluarga harus sebagai prioritas bagi setiap kita, karena keluarga itu adalah tanggung jawab yang kita akan nikmati seumur hidup, ya. Uang bisa dicari, kalau keluarga hancur, banyak uang, kita tidak akan bahagia, kita akan sedih, kita akan susah, kita akan menderita, ya. Nah, jadi saya pesankan yang kedua, supaya ya welcome home itu betul-betul direncanakan sampai di mana kita menempatkan keluarga sebagai prioritas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, menghidupi nilai kekristenan dalam keluarga. Menghidupi nilai kekristenan dalam keluarga. Pentingnya keluarga juga terkait dengan perspektif keagamaan kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menghidupkan nilai-nilai keagamaan dalam hubungan keluarga kita. Kasih, pengampunan, kesabaran, dan kerendahan hati adalah nilai-nilai yang harus kita praktikkan dalam hubungan keluarga kita. Keluarga merupakan tempat di mana kita bisa menerapkan ajaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya pikir ini masalah yang tidak mudah, ya. Saya sebagai hamba Tuhan juga nggak bisa hanya menjadi pengkhotbah kebenaran di mimbar, tapi gagal menyampaikan nilai-nilai di keluarga, ya. Banyak hamba Tuhan, maaf, jadi bukan penghakiman tapi perenungan. Banyak hamba Tuhan menyampaikan kebenaran dengan luar biasa, dengan urapan mungkin, tapi gagal menjadi ayah di mata anak-anak di keluarga, sehingga anaknya bukan hanya kepahitan, tapi juga akhirnya anak-anak menjadi frustasi, tidak melihat, ya, ada kebenaran, ada nilai-nilai firman di tengah-tengah keluarga. Nah, namun ini bukan hanya juga soal hamba Tuhan, tetapi setiap kita, ya. Kita tidak cukup menjadi orang kudus, nampak kudus di gereja, sedangkan di keluarga kita menjadi keluarga yang kacau, ya. Di gereja bicara soal kasih, di rumah bicara soal, ya, ego, bahkan tidak ada pengampunan, yang ada kebencian, amarah, yang juga akhirnya tidak bisa menampilkan keluarga Kristen. Jadi keluarga Kristen kalau duduk di gereja, sedangkan kalau di rumah Senin sampai Sabtu keluarga yang kacau balau, sehingga dunia tidak bisa melihat ini keluarga Allah, keluarga anak-anak Tuhan, keluarga Kristen. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menghidupi nilai kekristenan dalam keluarga. Saya ikut senang dengan, ya, keluarga LHH ini, di mana terus membangun komunikasi, persekutuan, sharing firman, ya, luar biasa, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih, pengampunan, kesabaran, kerendahan hati adalah nilai-nilai yang harus kita praktekkan dalam hubungan keluarga, ya. Saling memperhatikan, saling mengasihi tengah-tengah keluarga.
Ini harus kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan teori saja yang kita dengar di gereja, tapi real kehidupan yang nyata yang harus kita hidupi sehari-hari adalah yang keluarga. Karena kita kan punya waktu ketemu dengan pribadi-pribadi itu kan lebih banyak ada di keluarga, ya. Kita tidur dengan keluarga, biar ketemu keluarga. Nah, kalau kita tidak menghayati nilai-nilai kekristenan, kalau kita tiap hari ketemu, kan bisa aja ada gesekan-gesekan dan ada ungkapan ketemu tanpa bel, wirawiri, ya, seliweran, tapi tidak tegur sapa, ya. Kadang-kadang suami istri kadang-kadang kan itu wirawiri seliweran di rumah kayak orang kenal. Kadang-kadang tidak tercipta suasana yang hangat, yang rukun, yang mesra. Karena saking banyaknya persoalan, gesekan-gesekan, kan kita lebih banyak mengalami gesekan dengan siapa? Dengan keluarga. Kita kan jarang gesekan sama bakul di pasar. Kita ke pasar mungkin hanya seminggu sekali. Ya mungkin ada yang mungkin mengalami gesekan atau ketemu di gesekan di jalan. Hanya beberapa saat. Tapi kalau tiap hari kan kita banyak ketemu dengan keluarga. Dan kalau kita ketemu dengan keluarga itu gesekannya bagaimana? Ya tentu intensitasnya juga tinggi. Gesekan-gesekan itu ada, ya, bukan apa enggak sepakat gesekan. Masalah bukan masalah yang berat-berat besar-besar, sepele-sepele aja bisa banyak terjadi gesekan. Nah, kalau kita tidak menghidupi nilai-nilai kekristenan, yaitu kasih, pengampunan, kesabaran, keluarga kita menjadi keluarga yang tidak welcome home. Kita mungkin akan seperti kata-kata pengamsal, ya. Saya menemukan di Amsal 25 ayat 24 ada kalimat begini, dinarasikan. Lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Wes, ketemu di sini ajak padu, ketemu harus bertengkar aja. Nah, bisa saja akhirnya seperti mengamsali sudah lebih baik tinggal di sudut suatu rumah, ya, menyingkir. Pada ketemu cuma berantem aja, ya. Isu, ya, pagi-pagi sampai malam wah ribut aja, ya. Jadi nggak ada ketentraman, nggak ada kenyamanan, nggak ada kehangatan, ya, nggak hangat, panas malah gitu, kebablasan, ya. Minumlah kepanasan belum lonjong gitu. Suasananya nggak hangat, kebablasan, panas, wah rasanya nggak tahan di rumah. Nah, begitu. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus menghidupi nilai-nilai kekristenan, ya. Kita bagai juga mengingatkan kita akan pentingnya memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan harus menjadi pusat dari segala hal, termasuk hubungan keluarga kita. Dengan memprioritaskan Tuhan dalam keluarga kita, kita akan dikaruniai kebijaksanaan, kekuatan, hikmat, damai sejahtera, kasih, kesabaran dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Nah, jadi prioritas Tuhan, kalau orang itu dekat sama Tuhan, dapat menghasilkan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga impartasinya ya mengalir kepada isi rumah tangga kita. Ya, kalau nggak bisa rukun, pasti masalahnya dia nggak beres dengan Tuhan. Kalau seseorang suami atau istri itu dekat sama Tuhan, dia bisa memanifestasikan nilai-nilai kebenaran terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak. Ada kasih. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam dunia yang terus berubah dan penuh dengan godaan, keluarga merupakan tempat perlindungan dan tempat kembali yang aman bagi setiap individu. Keluarga merupakan tempat di mana kita bisa merasakan diterima dan dicintai apa adanya,
Keluarga juga memberikan dukungan yang dibutuhkan ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidup. Di luar banyak tantangan, di luar banyak masalah. Kadang-kadang di luar banyak suami yang bekerja mengalami stres karena tekanan, tuntutan, masalah. Nah, kalau dia pulang, di rumah juga tidak menemukan penerimaan, penyambutan yang hangat, pulang cuma dituntut, diomeli juga. Wah, di mana menemukan suasana yang ayam tentrem? Ya, di luar sudah stres, pulang ditambah stres lagi, ya loh. Wah, sehingga tadi kita pansel, wah lebih baik tinggal di soto rumah. Ya, kalau soto rumah di zaman dulu digambarkan ini nggak ada siapa-siapa. Kalau soto rumahnya adalah ya karaokean, soto rumahnya adalah naik klub, soto rumahnya di sana sini, wah kan semakin bahaya itu, bisa tambah hancur keluarga. Karena apa? Mereka di sana menemukan, ya, di sana ketemu dengan orang yang bisa welcome, ya, diterima, ya. Minum apa Pak? Minum apa Mas? Ya, ditemani nyanyi. Di rumah nyanyinya beda, ketemu sama istri nyanyinya bahasa nyanyinya tanda kutip, ya. Kamu ngapain kok cemberut aja? Istriku di rumah sini gue nyanyi aja dulu. Nyanyi kan seneng loh dengar. Nyanyinya dalam bahasa plesetan, gitu. Istrinya uring-uringan aja. Nah, itu ya jangan, ya. Jadi keluarga harus menghidupi nilai-nilai firman Tuhan. Kalau ingin kamu, ya, home sweet home, ya, suasana yang indah, suasana yang hangat, yang ada cinta, ada kasih. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita pakai 2:10 menegaskan kita dipanggil untuk merenungkan kembali pentingnya keluarga dalam hidup kita. Kita diingatkan bahwa keluarga adalah anugerah yang harus dijaga dan diperhatikan. Kita juga diingatkan bahwa Tuhan harus menjadi pusat dari segala hal, termasuk dalam hubungan keluarga kita. Kalau Tuhan menjadi pusat, maka akan indah. Suami menjadikan Tuhan pusat hidupnya, istri menjadikan Tuhan pusat hidupnya, anak-anak menjadikan Tuhan pusat hidupnya, orang tua menjadikan Tuhan pusat hidupnya. Akan ketemu satu titik, sehingga terjadilah keharmonisan, ada kehangatan, ada keindahan, ada kasih, ada kedamaian dan ketenteraman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai penutup, ya, 3 hal tadi saya ingatkan: keluarga sebagai fondasi, yang kedua keluarga sebagai prioritas, dan ketiga hidupi nilai kekristenan dalam keluarga. Saya berdoa, ya, lewat 3 poin ini keluarga LHH lebih dapat menikmati fellowship persekutuan, ikatan keluarga yang indah, bukan hanya ikatan darah, tetapi karena ikatan darah Kristus, karena nilai-nilai kasih Tuhan dan kebenaran firman Tuhan itu mengalir, tercipta atas seluruh keluarga besar, keluarga inti, sehingga di dalamnya ada sukacita, damai, sejahtera. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Ialah pribadi Kristus menjadi pusat di dalam setiap anggota keluarga LHH, sehingga terpancar terang kasih Tuhan, dan keluarga boleh menjadi berkat satu sama lain dan menjadi kesaksian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.